Sahabat Jari Pelawi Chess, jangan pernah lewatkan atau skip video berdurasi kurang dari 17 menit ini. Bagaimana Immanuel Lasker, 27 tahun, menjadi juara catur dunia. Keunggulannya apa teman-teman? Kebanyakan bermain dengan pembukaan gambit raja. Saya akan menganalisis jalannya pertandingan. 3 pertandingan hebat gambit raja diperlihatkan Immanuel Lasker. Siapkan konsentrasi tinggi, dan bagi kalian baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Review pertama, Immanuel Lasker versus Gibbons. Di sini, Immanuel Lasker memegang buah putih dan memulai dengan pion E4. Hitam, pion E5, putih, pion F4. Langkah ini disebut dengan gambit raja, teman-teman. Kita pelajari bagaimana Immanuel Lasker setelah hitam pukul pion dengan pion. Kuda dikembangkan ke F3. Lalu Gibbons menaikkan pion G5, menjaga posisi pion. Gajah ditempatkan ke C4 bertujuan mengintai pion F7. Lalu hitam pengembangan gajah ke G7. Putih menaikkan pion C3. Berikutnya, hitam mengeluarkan menteri dan menempatkan ke E7, lalu putih mengembangkan menteri ke E2. Pion D6 dimainkan oleh hitam. Langkah Immanuel Lasker melakukan rokade sayap raja. Di sini terlihat teman-teman, setelah gajah ditempatkan ke G4, Immanuel Lasker menaikkan pion center D4, bertujuan agar pion nanti bisa untuk menyerang ke depan. Kuda ditempatkan ke D7, membuka ruang bagi benteng, dan Immanuel Lasker pengembangan perwira yang sekaligus menjaga pion E4. Hitam rokade sayap menteri. Langkah apa? Setelah pion A4 mencoba mendobrak dari sisi sayap menteri. Di sini, hitam mengembangkan kuda ke B6, sekaligus mengintai gajah. Mudah saja, Immanuel Lasker gajah mundur ke B3. Berikutnya, hitam mencoba menaikkan pion ataupun mengganggu pion center, teman-teman. Di sini, Immanuel Lasker ada langkah brilian. Pion A dinaikkan mengancam kuda. Hitam tidak bisa pukul pion dengan pion. Apabila ini terjadi, maka seperti ini kondisinya. Pion dinaikkan, pion pukul kuda, dan putih jelas memukul pion satu langkah lagi akan promosi menjadi menteri. Raja coba menghindar. Datang menteri dan skak. Ditutup dengan pion. Langkah berikutnya, memakan pion dan skak. Raja mundur ke E8. Pion mungil menjadi menteri. Benteng pukul menteri. Jelas, kondisi seperti ini, putih 100% akan menang. Maka dari itu, hitam tidak pukul pion dengan pion, teman-teman. Melainkan dengan kondisi seperti ini, langkah Gibbons memukul kuda. Lalu, gajah dipukul oleh menteri. Berikutnya, pion pukul pion, kuda pukul pion, dan kuda menarik diri ke D7. Immanuel Lasker, teman-teman, menciptakan peluang agar bisa menguasai jalur A. Pion dinaikkan. Tetapi, Gibbons menolaknya, menaikkan pion B6. Langkah brilian berikutnya, teman-teman. Immanuel Lasker memukul pion dengan kuda. Tamat riwayat Gibbons. Apapun yang dilakukannya, rajanya akan mati. Karena menteri akan ditempatkan ke B7. Menteri pukul kuda tidak ada guna. Pion pukul kuda juga tidak ada guna. Maka dari itu, teman-teman, jelas putih menang. Pelajaran penting dari partai pertama ini yang diperlihatkan Immanuel Lasker.
bagaimana gambit raja sangat brilian ataupun sangat ganas bila kita mencobanya. Yang kedua, Immanuel Lasker versus Marcoxi. Bagaimana keseruannya teman-teman? Langkah gambit raja dibeliarkan di papan. Immanuel Lasker memegang buah putih. Dan tentu saja, gambit raja. Angka rumusan pion E4. Hitam membalas pion E5. Kembali, pion F4. Gambit raja diperlihatkan setelah pion pukul pion, kuda aktif. Pelajari teman-teman, inilah pembukaan gambit raja. Kita bisa pakai saat bermain nanti. Hitam pion G5, putih pion H4. Perbedaannya dengan partai yang pertama, di sini pion G terus dinaikkan mengancam kuda dan kuda ditempatkan ke E5 oleh Immanuel Lasker. Hitam pengembangan kuda ke F6. Dan putih, seperti partai pertama, gajah ke C5. Langsung diancam tetapi langsung dipukul dengan pion. Hitam tidak memukul pion, tetapi terlebih dahulu mengeluarkan gajah ke D6, mengancam kuda. Dibiarkan teman-teman oleh Immanuel Lasker. Luar biasa. Dan Marcoxi memakan kuda tersebut. Apa dampaknya? Benteng mengepin posisi raja. Dan menteri menutupnya. Kali ini jelas, pion C3 dimainkan, bertujuan nanti pion D4. Langkah hitam dengan kondisi seperti ini. Menaikkan pion G3, satu langkah saja. Dan putih mencoba mengambil perwira tadi yang sudah hilang. Kuda ditempatkan ke G4 oleh hitam. Dan lihat teman-teman, dampak dari pengorbanan kuda awal. Kuda diaktifkan kembali ke D2. Hitam memukul pion, ada ancaman sangat berbahaya, tetapi Immanuel Lasker sudah mempersiapkan kuda untuk mengantisipasi serangan ini. Menteri mundur ke H6, lalu menteri skak. Dan di sini teman-teman, ditutup dengan pion. Dan menteri dimundurkan satu langkah saja ke A3, mengambil diagonal hitam. Pelajari teman-teman, setelah kuda ditempatkan ke F2, ada ancaman skakmat. Tetapi di sini jelas, benteng memukul gajah dan skak. Hitam menutupnya dengan gajah penempatan ke E6. Tetap ada ancaman skakmat untuk putih, maka dari itu raja bergeser ke F1. Dan ini sudah aman untuk putih. Setelah skak ditutup oleh kuda, Marcoxi mengambil inisiatif. Penempatan kuda dan langsung disambut oleh pion. Langkah berikutnya teman-teman. Marcoxi menciptakan dua pion untuk membunuh raja, tetapi hitung-hitungannya tidaklah tepat. Karena apa? Ada obat yang disediakan oleh Immanuel Lasker. Gajah ditempatkan ke G5, ancaman skakmat. Apabila menteri nantinya ke E7. Hitam mencoba membunuh raja putih. Bergeser ke E1. Sebelum kita melanjutkan dengan langkah aslinya, jangan pernah berpikir menteri bisa pukul kuda. Anggap ini terjadi. Tapi mudah saja. Raja ke D2. Walaupun ada langkah hitam untuk skak kembali, raja mundur ke C1. Dan hitam bisa mengantisipasi ancaman skakmat. Tetapi ada pion mungil yang skak dan raja bergeser ke C7. Lalu datang menteri, skak. Di sini juga ada dua langkah raja. Yang pertama, dia bisa lari ke B6. Percuma. Menteri skak dan harus dimakan oleh benteng. Tidak ada jalan lain. Setelah benteng pukul menteri, maka gajah pukul benteng. Skakmat tidak terhindarkan. Kita kembali, alternatif langkah kedua tadi bagi raja setelah menteri skak. Raja bisa mundur ke C8. Tetapi sama saja teman-teman. Ada gajah mencoba mengambil ruang diagonal hitam, walaupun ada terlihat di sini pion bisa maju promosi menjadi menteri. Ada benteng menutupnya. Jika dilanjutkan,
pion berubah menjadi menteri dan skak, raja naik ke C2. Apa yang bisa dilakukan oleh hitam? Walaupun dia memukul benteng, tetapi di sini ada gajah memukul menteri. Ancaman skakmat ada dua pilihan bagi putih. Bisa menempatkan menterinya ke D7 atau bisa menempatkan menterinya ke C7. Setelah menteri hitam bisa mengambil posisi skak dan bergeser ke D2, tidak ada yang bisa menyelamatkan langkah untuk menyelamatkan rajanya. Walaupun terlihat bisa kuda ke A6, tetapi ada satu langkah juga mematikan untuk raja hitam. Brilian taktikal diperlihatkan. Kita kembali ke partai aslinya. Dengan kondisi seperti ini, setelah posisi skak untuk raja putih dan bergeser ke E1, tadi sudah kita berikan contoh, menteri tidak akan pukul kuda. Karena dampaknya seperti yang tadi. Dia memainkan pion F2 dan skak. Raja naik ke D2. Jelas, seperti berbahaya. Setelah pion pukul kuda dan berubah menjadi menteri. Skak dengan kondisi seperti ini. Gajah menutup. Apa yang bisa dilakukan oleh hitam? Tidak ada yang bisa menyelamatkan rajanya karena menteri putih bisa ditempatkan ke E7, ancaman skakmat. Langkah apapun yang dilakukan oleh hitam untuk menyelamatkan rajanya tidak akan mungkin bisa. Sangat brilian diperlihatkan Immanuel Lasker untuk gambit raja ini. Lanjutnya, partai terakhir, Immanuel Lasker versus Creswell. Ini lebih fantastis lagi teman-teman. Pengorbanan perwira dilakukan Immanuel Lasker. Seperti biasa, gambit raja diperlihatkan. Jelas, langkah pertama dilakukan oleh putih. Dengan kondisi awal, pion E4. Hitam membalasnya, ini langkah rumusan teman-teman. Setelah pion F4 diperlihatkan, hitam memukulnya. Dan kuda ditempatkan ke F3. Hitam pion G5. Dan Immanuel Lasker menaikkan pion H4. Pion menghindar, langsung mengancam kuda, dan kuda ditempatkan ke E5. Berikutnya, hitam pion H5. Dan putih pion D4. Saya rasa untuk kalian dari tiga partai ini sudah paham dengan awal gambit raja. Di sini agak berbeda, hitam langsung penempatan gajah ke A6 dan putih tetap gajah ke C4. Hitam melindungi pion yang ada di F7, lalu kuda diaktifkan ke C3. Creswell mengaktifkan kuda ke E7. Dan Immanuel Lasker, kondisi seperti ini. Mencoba langkah spekulasi pion. Dan pion hitam tidak bisa mengabaikan teman-teman. Jangan pernah berpikir bisa pion F3. Ini kita melakukan perandaian, maka jelas gajah pukul gajah, benteng pukul gajah. Setelah kuda pukul pion, menteri akan mati. Jelas teman-teman, kita kembali ke partai aslinya. Creswell melihat hal itu, maka dia tidak memajukan pion, melainkan menaikkan pion D6. Mengancam kuda. Pertukaran diperlihatkan oleh Immanuel Lasker. Dua perwira bertukar dengan satu benteng plus satu pion. Apakah putih menang dengan kondisi seperti ini? Kita pelajari. Raja sudah bergeser dan dia mendapatkan kembali pion satu buah. Lihat teman-teman. Pion putih, pion D, pion E, pion F sangat berbahaya untuk ke depan. Hitam menteri ke jalur F8 agar nantinya raja bisa bergeser ke E8. Di sini Immanuel Lasker mengaktifkan gajah penempatan ke E3 dan hitam menaikkan pion A6 mengantisipasi langkah kuda. Lalu menteri dinaikkan ke D2, kuda dinaikkan ke D7. Rokade sayap raja diperlihatkan di papan. Hitam manuver kuda ke B6 dan pion F5. Pertukaran gajah terjadi. Apa balasan dari Creswell? Menurunkan kuda, berharap bisa mengadu menteri karena sudah unggul satu perwira. Immanuel Lasker mempersilahkan itu terjadi teman-teman. Tetapi posisinya dia menginginkan pertukaran itu berada di G5. Maka dari itu, menteri ditempatkan ke G5. Creswell tergoda. Tetapi Immanuel Lasker membiarkan menteri dan dia menggeser
benteng ke F1 mengepin posisi raja. Hitam mengaktifkan gajah agar benteng bisa berkoordinasi nanti ke depan. Gajah mengancam benteng, dibiarkan lagi teman-teman oleh Emanuel Lasker. Dia menaikkan pion dan skak. Raja mundur ke E8. Setelah pion F6, ada ancaman mencakar kuda, sekaligus skak untuk raja. Hitam terlihat unggul perwira, tetapi benteng yang ada di A8 tidak berfungsi teman-teman. Bahkan pion E, pion F dimiliki oleh putih sangat berbahaya. Bagaimana kelanjutannya? Craswell memukul menteri. Lebih berbahaya lagi teman-teman. Sudah ada 3 pion bebas untuk berubah menjadi monster. Hitam belum menyerah. Dia mencoba pertukaran 1 pion dengan kuda. Lihat, setelah pion pukul kuda, gajah pukul benteng, dan benteng pukul gajah. Apa yang bisa diperbuat oleh hitam teman-teman? 100% dia akan kalah, karena ada pion bebas dimiliki oleh putih. Pelajaran penting dari gambit raja yang sudah diperlihatkan, saya sudah menganalisis jalannya pertandingan. Apapun langkah yang dilakukan oleh hitam, jika bermain profesional, dia pasti kalah. Ucapan terima kasih dari kalian untuk video ini sangat bermanfaat bagi kalian. Cukup subscribe dan nyalakan loncengnya. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.